Satuan acara penyuluhan. Pokok bahasan permasalahan pada remaja. Subpokok bahasan nyeri head atau biasa dibilang dysminor. Sasaran keluarga dan anak remaja. Hari tanggal 15 Januari 2021. Waktu 11 sampai 11.30. Tempat rumah klien penyuluh saya sendiri Dinda Ramadina. Tujuan terbagi dua. Tujuan instruksional umum. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, klien dapat mengetahui mengenai dysminor. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Setelah dilakukan penyuluhan selama 2 kali 15 menit, klien dapat menjelaskan pengertian dysminor, penyebab dysminor, faktor resiko, tanda dan gejala, penata laksanaan. Materi pengertian dysminor, penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala, penata laksanaan. Pengertian dysminor. Beberapa definisi dysminor yaitu: dysminor adalah sakit saat menstruasi sampai dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada pula dysminor adalah nyeri di perut bagian bawah ataupun di pinggang bagian bawah akibat dari gerakan rahim yang meremas-remas atau kontraksi dalam usaha untuk mengeluarkan lapisan dinding rahim yang terlepas. Klarifikasi dysminor. Nyeri head dapat digolongkan berdasarkan jenis nyeri dan ada tidaknya kelainan yang dapat diamati. Berdasarkan jenis nyeri head dapat dibagi menjadi dysminor spasmodik dan dysminor kongestif. Nyeri spasmodik terasa di bagian bawah perut dan berawal sebelum masa haid atau segera setelah masa haid mulai. Banyak perempuan terpaksa harus berbaring karena terlalu menderita nyeri itu sehingga ia tidak dapat mengerjakan apapun. Ada di antara mereka yang pingsan, merasa sangat mual, bahkan ada yang benar-benar muntah. Kebanyakan penderitanya adalah perempuan muda, walaupun dijumpai pula pada kalangan yang berusia 40 tahun ke atas. Dysminor spasmodik dapat diobati atau paling tidak dikurangi dengan lahirnya bayi pertama, walaupun banyak pula perempuan yang tidak mengalami hal seperti itu. Yang kedua, nyeri kongestif. Penderita dysminor kongestif yang biasanya akan tahu sejak berhari-hari sebelum bahwa masa haidnya akan segera tiba. Dia mungkin akan mengalami pegal, sakit pada buah dada, perut kembung tidak menentu, BH terasa terlalu ketat, sakit kepala, sakit punggung, pegal pada paha, merasa lelah atau sulit dipahami, mudah tersinggung, kehilangan keseimbangan, menjadi ceroboh, terganggu tidur, atau muncul memar di paha dan lengan atas. Semua itu merupakan simptom pegal menyiksa dan berlangsung antara 2 dan 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Proses menstruasi mungkin tidak terlalu menimbulkan nyeri jika sudah berlangsung. Bahkan setelah hari pertama masa haid, orang yang menderita dysminor kongestif akan merasa lebih baik. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati, nyeri haid dapat dibagi menjadi dysminor primer dan dysminor sekunder. Dysminor primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Dysminor primer terjadi bersamaan atau beberapa waktu setelah menarche, biasanya setelah 12 bulan atau lebih.
oleh karena siklus-siklus haid pada bulan-bulan pertama setelah menarche umumnya berjenis anovulator yang tidak disertai dengan rasa nyeri. Rasa nyeri timbul tidak lama sebelumnya atau bersama-sama dengan permulaan haid dan berlangsung untuk beberapa jam, walaupun pada beberapa kasus dapat berlangsung beberapa hari. Sifat rasa nyeri adalah kejang, biasanya terbatas pada perut bawah, tetapi dapat menyebar ke daerah pinggang dan paha. Bersamaan dengan rasa nyeri dapat dijumpai rasa mual, muntah, sakit kepala, diare, dan iritabilitas. Dismenor primer sering dimulai pada waktu perempuan mendapatkan haid pertama dan sering dibarengi rasa mual, muntah, dan diare. Gadis dan perempuan muda dapat diserang nyeri haid primer. Dismenor sekunder adalah nyeri haid yang disertai kelainan anatomis genitalis. Sedangkan menurut Heiker 2001, tanda-tanda klinik dari dismenor sekunder adalah endometriosis, radang pelvis, fibroid, adenomiosis, kista ovarium, dan kongesti pelvis. Umumnya, dismenor sekunder tidak terbatas pada haid. Kurang berhubungan dengan hari pertama haid. Terjadi pada perempuan yang lebih tua, 30 atau 40 tahun, dan dapat disertai dengan gejala lain seperti dispareunia, kemandulan, dan perdarahan yang abnormal. Penyebab dismenor sekunder lebih jarang ditemui dan terjadi pada 25% wanita yang mengalami dismenor. Penyebab dari dismenor sekunder adalah endometriosis, fibroid, adenomiosis, peradangan tuba falopi, pelengketan abnormal antara organ di dalam perut, dan pemakaian IUD. Faktor resiko. Biasanya dismenor primer timbul pada masa remaja, yaitu sekitar 2-3 tahun setelah menstruasi pertama. Sedangkan dismenor sekunder seringkali mulai timbul pada usia 20 tahun. Faktor lainnya yang bisa memperburuk dismenor adalah yang pertama, rahim yang menghadap ke belakang atau retroversi. Yang kedua, kurang berolahraga. Yang ketiga, stres psikis atau stres sosial. Menurut Wick-Johnsestroh 2007, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dismenor, antara lain faktor kejiwaan. Pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, apabila jika mereka tidak mendapat penerangan yang baik tentang proses haid, mudah timbul dismenor. Dismenor primer banyak dialami oleh remaja yang sedang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Ketidaksiapan remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya tersebut pengakibatan gangguan psikis yang akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan haid seperti dismenor. Wanita mempunyai emosional yang tidak stabil sehingga mudah mengalami dismenor primer. Faktor kejiwaan bersamaan dengan dismenor akan menimbulkan gangguan tidur.
atau insomnia. Faktor konstibusi. Faktor konstibusi berhubungan dengan faktor kejiwaan sebagai penyebab timbulnya disminor primer yang dapat menurunkan ketahanan seseorang terhadap nyeri. Faktor ini antara lain anemia. Anemia adalah defisiensi eritrosit atau hemoglobin, atau dapat keduanya hingga menyebabkan kemampuan meningkat mengangkut oksigen berkurang. Sebagian besar penyebab anemia adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga disebut anemia, kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak, dan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, termasuk daya tahan tubuh terhadap rasa nyeri. Penyakit menahun. Penyakit menahun yang diderita seseorang perempuan akan menyebabkan tubuh kehilangan terhadap suatu penyakit atau terhadap rasa nyeri. Penyakit yang termasuk penyakit menahun dalam hal ini adalah asma dan migrain. Faktor obstruksi kanalis cervicalis. Teori tertua menyatakan bahwa disminor primer disebabkan oleh stenosis kanalis cervicalis pada perempuan dengan uterus dalam hiperantifeksi. Mungkin dapat terjadi stenosis kanalis cervicalis, akan tetapi hal ini sekarang tidak dianggap seperti faktor yang penting sebagai penyebab disminor. Banyak perempuan yang penderita disminor tanpa stenosis cervicalis dan tanpa uterus dalam hiperantifeksi. Sebaliknya, terdapat perempuan tanpa keluhan disminor, walaupun ada stenosis cervicalis dan uterus terletak dalam hiperantifleksi atau hiperetofleksi. Mioma submukosum bertangkai atau polip endometrium dapat menyebabkan disminor karena otot-otot uterus berkontraksi keras dalam usaha untuk melainkan kelainan tersebut. Faktor endokrin. Kejang pada disminor primer disebabkan oleh kontraksi yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena endometrium dalam fase sekresi memproduksi prostaglandin F2A yang menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika jumlah prostaglandin F2A berlebih, akan dilepaskan dalam peredaran darah. Maka selain disminor, dijumpai pula efek umum seperti diare, nausea, dan muntah. Faktor alergi. Teori ini dikemukakan setelah adanya asosiasi antara disminor primer dengan urtikaria, migrain, atau asma bronkial. Smith menduga bahwa sebab alergi ialah toksin Hyde. Tanda dan gejala. Nyeri pada perut bagian bawah yang bisa menjalar ke punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus-menerus ada. Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi. Mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam
dan setelah 2 hari akan menghilang. Disminor juga sering disertai oleh sakit kepala, mual, sembelit, atau diare dan sering berkemih. Kadang sampai terjadi muntah. Disminor secara siklik dibagi menjadi 3 tingkat keparahan. Menurut Manuaba, disminor dibagi 3, yaitu disminor ringan, disminor yang berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari-hari. Yang kedua, disminor sedang. Pada disminor sedang ini, penderita memerlukan obat penghilang rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan kerjaannya. Yang ketiga, disminor berat. Disminor berat membutuhkan penderita untuk istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, kemen pinggung, diare, dan rasa tertekan. Terima kasih untuk penyuluhan hari ini. Saya Dinda Ramadina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.